Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran fisika hari ini. Untuk pembelajaran fisika hari ini adalah gelombang elektromagnetik. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Baik, kita semua sama-sama berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak. Gelombang elektromagnetik Anda semua sudah tahu penggunaannya, dan selama ini banyak yang telah digunakan oleh kita ya, tanpa kita tahu apa itu gelombang elektromagnetik. Nah, untuk pembelajaran gelombang elektromagnetik, setelah Anda mempelajari gelombang elektromagnetik, diharapkan Anda memiliki kemampuan dasar yang akan Anda miliki setelah mempelajari materi ini. Yang pertama, dapat mendistribusikan spektrum gelombang elektromagnetik, dapat menjelaskan aplikasi gelombang elektromagnetik pada kehidupan sehari-hari. Sedangkan materi yang akan kita pelajari adalah tentang karakteristik gelombang elektromagnetik, spektrum, dan penerapan gelombang elektromagnetik. Sebelumnya, kita lebih dulu ketahui bahwa pemahaman gelombang elektromagnetik itu digali atau katakanlah terus dipelajari setelah pernyataan dari hipotesa Maxwell yang menyatakan bahwa perubahan medan listrik juga dapat menghasilkan medan magnet sebagai kebalikan dari hukum Faraday yang menyatakan bahwa perubahan medan magnet menghasilkan medan listrik. Sehingga Maxwell menyatakan bahwa suatu medan listrik yang berubah-ubah dapat menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah pula. Dan medan magnet yang berubah-ubah menghasilkan medan listrik yang berubah-ubah pula. Dan seterusnya sehingga terpancar gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang elektromagnetik itu dihasilkan dari perubahan medan magnet. Perubahan medan magnet, bukan medan magnet. Perubahan medan magnet dan perubahan medan listrik. Sehingga gelombang elektromagnetik terdiri dari gelombang medan listrik dan gelombang medan magnet. Kedua gelombang beratur, tetapi arah getarannya saling tegak lurus dan tegak lurus pada arah lambatannya. Oleh karena itu, gelombang elektromagnetik juga merupakan gelombang transversal dan dapat merambat di ruang hampa. Meskipun dia dihasilkan dari perubahan medan listrik dan perubahan medan magnet, tetapi tidak dapat dipengaruhi oleh medan listrik maupun medan magnet. Sebagaimana umumnya gelombang, maka gelombang elektromagnetik juga dapat mengalami pemantulan, refleksi, pembiasan, refraksi, interferensi, lenturan, dan penyerapan arah lambatan, arah getaran, bukan arah lambatan. Nah, cepat amal gelombang elektromagnetik hanya tergantung pada dua hal, yaitu permeabilitas magnet ruang hampa dan permeabilitas listrik ruang hampa. Sehingga kalau dihitung, nilai cepat amal gelombang elektromagnetik adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Dan ini sama dengan kecepatan cahaya. Dan sifat-sifatnya juga sama dengan sifat-sifat cahaya, sehingga Maxwell mengajukan hipotesis bahwa cahaya adalah suatu gelombang elektromagnetik. Ingat, bukan gelombang elektromagnetik adalah cahaya, tetapi cahaya adalah gelombang elektromagnetik.
Nah, dari spektrum gelombang elektromagnetik artinya bahwa gelombang elektromagnetik bukan hanya cahaya, tapi banyak gelombang yang lain yang dikelompokkan berdasarkan frekuensi atau panjang gelombang, di mana hubungan antara frekuensi dan panjang gelombang adalah tetap, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Nah, jika semakin besar panjang gelombangnya, maka semakin kecil frekuensinya. Semakin kecil panjang gelombangnya, makin besar frekuensinya. Dan ini yang paling kecil adalah gelombang radio, dan yang paling besar frekuensinya adalah sinar gamma. Spektrum gelombang elektromagnetik pertama adalah gelombang radio dengan frekuensi terendah adalah 30 kHz dan dihasilkan dari osilasi rangkaian elektronik. Nah, dipancarkan melalui antena dan diterima juga melalui antena pula. Nah, gelombang radio dikelompokkan seperti terlihat pada tabel ini. Gelombang radio yang frekuensinya rendah dapat dipantulkan oleh lapisan ionosfer, sedangkan yang frekuensinya tinggi tidak dapat dipantulkan oleh lapisan ionosfer. Nah, yang dipantulkan lapisan ionosfer adalah gelombang AM atau amplitudo modulasi, dan yang tidak dipantulkan gelombang FM, gelombang TV, gelombang radar, dan sebagainya. Nah ini. Kelebihan gelombang AM mencapai tempat jangkauannya jauh, penyanyi dapat jangkauan jauh, ya, sedangkan gelombang FM dapat menghasilkan suara yang baik. Gelombang mikro ini memiliki frekuensi lebih tinggi daripada gelombang TV, dan biasanya di sini digunakan pada satelit dan juga digunakan pada alat masak. Berikutnya adalah gelombang inframerah. Sinar infra lebih rendah dari sinar merah. Itu lebih rendah apanya? Frekuensinya, ya. Nah, ini sinar inframerah itu tidak terlihat, ya, tapi dapat terdeteksi. Nah, sinar inframerah bisa dicatatkan komposisi frekuensi sinar merah bisa dikatakan bisa menjadi KTP, ya, atau katakan sidik jari atom atau molekul, ya. Jadi bisa diketahui dari struktur inframerahnya, maka bisa kita ketahui jenis dari atau kandungan yang terdapat dalam segumpal bahan atau zat. Nah, zat apa saja yang ada dalam sana itu bisa diketahui dari pola, ya, spektrum sinar inframerah yang dipancarkan oleh bahan tersebut. Sinar inframerah juga dapat digunakan untuk pengendali jarak jauh, untuk pemotretan jarak jauh, dan juga bisa digunakan untuk mempelajari struktur molekul. Berikutnya adalah cahaya tampak. Cahaya tampak ini band frekuensinya sangat kecil, ya. Panjang gelombangnya aja antara 7 kali 10 pangkat negatif 7 sampai 4 kali 10 pangkat negatif 7 sampai 7 kali 10 pangkat negatif 7. Ini jadi band frekuensinya sangat kecil, ya. Paling rendah frekuensinya sinar merah dan paling tinggi frekuensinya sinar ungu. Semakin tinggi frekuensinya menghasilkan panas yang makin besar. Nah, sinar laser ini juga merupakan sinar cahaya tampak yang frekuensi dan fasenya disamakan sehingga bisa memiliki kekuatan yang atau energi yang lebih besar daripada cahaya biasa. Digunakan pada serat optik, pada bidang telekomunikasi maupun kedokteran. Di atas sinar cahaya tampak ada sinar ultraviolet. Ultra itu lebih, violet ungu berarti memiliki frekuensi lebih besar daripada sinar ungu. Nah, sinar ultraviolet ini banyak dirasakan oleh matahari, ya.
dapat menggunakan barium platinum cyanida dan menghitam plat foto yang berlapis merangsang pada manusia untuk menghasilkan vitamin D. Nah, digunakan untuk mensucikan hama ruangan operasi rumah sakit berikut instrumen untuk pembedahan. Nah, sinar ultraviolet ini juga dapat membantu proses fotosintesis pada tumbuhan hijau. Tapi sinar ultraviolet bagi manusia juga dapat menyebabkan proses penuaan, mempercepat proses penuaan pada kulit, juga dapat menyebabkan kanker kulit. Oleh karena itu, atmosfer dilindungi oleh lapisan ozon. Sayangnya lapisan ozon telah rusak. Lebih tinggi dari sinar adalah sinar X. Ya, sinar X ini memiliki daya tembus yang sangat besar. Dan makin tinggi frekuensinya makin besar daya tembusnya. Karena daya tembusnya besar, maka sinar X dapat digunakan sebagai foto bagian tubuh makhluk hidup, manusia atau hewan. Nah, yang disebut foto ronsen. Ya, sehingga bisa mendiagnosis ada gangguan apa yang ada dalam tubuh. Dan yang terakhir adalah sinar gamma. Ini merupakan sinar radioaktif, memiliki frekuensi yang sangat besar dan daya tembus yang sangat besar, sehingga bisa menembus pelat timbal atau pelat besi. Penggunaan sinar gamma bisa membunuh sel kanker, bisa mensterilkan peralatan rumah sakit, dan bisa digunakan untuk memeriksa cacat-cacat pada logam. Tapi sinar gamma juga bisa berbahaya, bisa menyebabkan kemandulan, bisa juga menyebabkan mutasi gen. Nah, inilah pengenalan sinar gelombang elektromagnetik. Mungkin pembelajaran penyampaian materinya cukup sekian. Nah, bila ada hal yang perlu ditanyakan silahkan sampaikan. Nah, untuk penyampaian materinya saya tutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Tuh, ini capek-capek kopok.